Pasal 3, Tauhidus Sifat, tentang keesaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksudkan tentang keesaan sifat Allah adalah sepanjang pengertian fana seluruh sifat-sifat makhluk termasuk sifat dirinya sendiri di dalam atau pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara untuk memusyahadahkan sifat-sifat Allah tersebut adalah bahwa segala sifat apapun yang melekat atau berdiri pada zat seperti sifat-sifat kodrat atau kuasa, iradat atau kehendak, ilmu atau tahu, hayat atau hidup, sama pendengaran, basar penglihatan, kalam berkata-kata, pada hakikatnya semua itu adalah sifat-sifat Allah. Yang ada pada makhluk itu sebenarnya hanyalah mazhar dari sifat-sifat Allah. Karena sifat-sifat makhluk ini hanya majaz atau bayangan saja. Apabila musyahadah Anda tambah mantap atau tahqiq, akhirnya Anda akan dapat merasakan bahwa sifat-sifat Anda adalah fana, lenyap, sirna di dalam pada sifat-sifat Allah. Terasalah bahwa pendengaran itu adalah pendengaran Allah. Artinya, tiada pada hakikatnya pendengaran hamba, melainkan dengan pendengaran Allah. Tiada lagi penglihatan hamba, pada hakikatnya melainkan dengan penglihatan Allah. Tiada lagi pada hakikatnya pengetahuan hamba, hidup hamba, kuasa hamba, melainkan dengan pengetahuan hidup kuasa Allah. Dalil yang membenarkan hal tersebut adalah dengan adanya sebuah hadis qudsi atau firman Allah yang langsung datangnya ke dalam kalbu Rasulullah yang berbunyi, orang-orang yang merasa dekat kepadaku tidak hanya melaksanakan apa yang aku fardukan kepada mereka, malah si hamba itu merasa dekat kepadaku dengan melaksanakan amal-amal nawafil atau tambahan hingga aku pun mencintainya. Apabila aku sudah mencintainya, akulah menjadi pendengarannya, yang dengan itulah dia mendengar. Akulah menjadi penglihatannya, yang dengan itulah ia melihat. Akulah yang menjadi lidahnya, yang dengan itulah ia berkata-kata. Aku menjadi tangannya, yang dengan itu ia memegang. Akulah yang menjadi kakinya, yang dengan itu ia berjalan. Dan aku pula lah yang menjadi hatinya, yang dengan itu ia berdhamir atau bercita-cita. Riwayat Imam Bukhari. Cara-cara yang tepat agar tajalli sifat, nampaknya sifat-sifat Allah itu adalah dengan suatu pandangan syuhud yang mantap bahwa pendengaran hamba itu adalah dengan pendengaran Allah. Maka berarti fanalah pendengaran dirinya. Kemudian setelah tajalli nyata pada perasaan Anda sifat sama Allah, hendaklah berpindah dari satu sifat ke sifat yang lain dengan musyahadah yang tekun, yakni seperti sifat-sifat basyar, kalam, ilmu, iradat, atau sifat-sifat seperti atau pemberi, man'u, tahan, yang semuanya itu adalah sifat-sifat Allah. Sedang yang pada hamba itu hanya sekedar menerima saja daripadanya. Setelah selesai semuanya, hendaklah Anda pandang bahwa hanya Allah yang hayyun, maha hidup. Maka berarti fanalah sifat hayat itu dari diri Anda. Manakala Anda berhasil dengan cara-cara demikian yang berarti pula telah fana sifat, maka langsung Anda mencapai maqam atau tingkatan baqabillah, kekal dengan sifat-sifat Allah. Dengan demikian berarti Anda telah mencapai kemenangan pada ketika itu dengan pengenalan atau kesadaran yang benar. Oleh sebab itu,
Kenalilah Allah dengan layak dan dengan pengenalan yang sempurna, agar Anda benar-benar dapat merasakan fana fi sifatillah, lenyap dalam pada sifat-sifat Allah. Baqa bi sifatillah, kekal dengan sifat-sifat Allah. Allah akan memberitahu kepada Anda tentang rahasia-rahasia sifatnya yang mulia. Catatan, bagian ini adalah bagian yang terpenting yang perlu dipahami dengan benar. Dilihat pada susunan kata dalam kitab ini, Durun Nafis seakan-akan mudah untuk dilaksanakan, tetapi sebenarnya tidaklah semudah apa yang kita kira. Karena masalahnya cukup rumit, pelik, karena berhubungan dengan perasaan atau zauk. Yang penting adalah lebih dahulu harus ada kesempurnaan pengertian di atas dasar dalil-dalil yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis qudsi beliau berkata, "Semua kamu adalah sesat, kecuali orang yang kuberi petunjuk. Maka mintalah kamu petunjukku, aku akan memberi petunjuk kepadamu. Semua kamu adalah lapar, kecuali yang telah kuberi makan. Maka mintalah makan kepadaku, aku akan memberi makan kepadamu. Wahai hamba, semua kamu adalah bertelanjang kecuali orang yang kupakaiani. Maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan pakaian kepadamu. Wahai hambaku, kamu semua berbuat salah siang dan malam. Akulah yang memberi ampunan atas dosa-dosa itu semua kecuali syirik." Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Uwainah, Ibnu Hibban, dan Hakim dari Abu Dhari. Dengan hadis ini jelaslah bahwa apa artinya kekuatan dan kemampuan kita. Selain itu, hendaklah kita sadari bahwa semua sifat-sifat kita ini adalah amanah. Suatu saat dia pasti akan kembali kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat-sifat dan hidup ini adalah amanah, maka benar sekali bila kita musyahadahkan hakikatnya adalah daripada Allah. Sedang kita ini hanya sekedar mazharnya saja atau sandaran semata-mata. Lalu bagaimanakah seharusnya kita bertugas memelihara amanah? Allah sebagai pemilik amanah telah menentukan apa yang harus dibuat terhadap amanahnya. Untuk melaksanakan amanah, diletakkan pula akal pada manusia, tenaga dan kemampuan, sehingga semua tugas akan dapat terlaksana. Siapa yang tidak memelihara amanahnya dan tidak digunakan menurut garis-garis ketentuan hukum yang disampaikannya melalui utusannya, maka jelas berarti suatu penyelewengan. Jadi jelasnya, bila benar-benar tajalli sifat, maka sifat orang yang demikian itu malah bertambah tekun ibadahnya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan prinsip kebenaran hidup. Mereka laksanakan itu bukan karena terpaksa atau dipaksa-paksa atau tidak pula mengharapkan apa-apa. Kita tidak boleh lupa tentang adab kita kepada Allah sebagaimana firman-Nya, "Ma 'allimtum min khairin fa minallahi wa min syarrin fa min nafsik." Artinya, apa yang kamu amalkan daripada kebajikan, maka itu adalah daripada Allah, dan daripada kejahatan adalah dari nafsu. Disinilah perbedaan prinsip antara Jabariyah dengan Ahlul Kasyaf. Maqam baqa bisifatillah. Inilah tujuan terakhir yang diharap-harapkan dan dimaksud oleh para penuntut. Dan pada titik tujuan ini pula kebanyakan para nabi dan para wali. Namun tidak ada yang dapat melampaui tingkat ini kecuali Nabi Muhammad SAW atau para nabi dan wali yang berada di bawah qidam atau telapak nabi kita.
Untuk mencapai faedah dalam masalah tajalli sifat ini haruslah dengan cara tadarij, satu persatu, jangan sekaligus. Karena kadang-kadang salah satu di antara sifat-sifat itu malah lebih berat dari yang lain. Di samping itu pula akan didapat rasa tamkin atau kemantapan yang menghasilkan kekuatan untuk menerima tajalli zat. Tidak mungkin seseorang akan mencapai tajalli zat apabila belum mantap di dalam hatinya tajalli sifat. Siapa-siapa yang mampu mencapai kepada makom tingkatan ini, niscaya ia akan mendapat gelar resmi dari Allah sebagai Khalifatullah, seperti gelar yang diterima Nabi Adam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya, dan ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Yakni maksudnya mengganti aku untuk melaksanakan hukum-hukumku di muka bumi. Atau khalifah sama dengan pengganti. Allah pun mengajarkan kepada beliau tentang nama-nama semua ini sebagaimana firman-Nya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Artinya, dan dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Selanjutnya pula Allah memberikan petunjuk-petunjuk kepada Nabi Adam alaihissalam tentang hal-hal yang mengakibatkan kesesatan, termasuk juga hal-hal yang halus-halus atau tersembunyi, mengingat kedudukan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifahnya. Di kalangan arif billah ada yang berkata, man arafallaha la yakhfa alaihi syai'un. Artinya, orang yang ma'rifat, kenal, menyadari kepada Allah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi kepadanya. Allah anugerahkan kepadanya ilmu laduni, ilmu yang langsung dari sisi Allah, suatu ilmu yang diilhamkan oleh Allah ke dalam hati seorang hambanya tanpa belajar melalui perantaraan guru atau talqin masyayikh. Ilmu mana tidak akan hilang dan tidak akan terlupakan. Seseorang yang mendapatkan ilmu yang seperti ini adalah orang yang benar-benar alim, sebagai yang dikatakan oleh Syekh Abu Yazid Bustami. Demikian pula menurut pendapat arif billah lainnya. Orang yang alim sebenarnya itu bukanlah yang hanya menghafal dari kitab-kitab. Sesuatu waktu bila mana lupa atas hafalannya berarti tidak sebagai seorang alim lagi. Tetapi orang yang alim sebenarnya itu ialah mereka yang mendapat ilmunya langsung dari Tuhannya. Mereka memetik ilmu itu kapan mereka mau. Maka merekalah yang juga dinamakan alim Rabbani, sebagai yang diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allamnahu min ladunna ilma. Artinya, kami ajarkan kepadanya, Nabi Khidir alaihissalam, ilmu dari sisi kami. Ilmu laduni itu dapat pula diartikan ialah sebagai terbukanya sir atau rahasia hati yang kemudian menimbulkan pendapat pada akal atau kharij. Syekh Abu Yazid Bustami berkata terhadap ulama ahlul dhahir, perkataan mana yang juga disitir atau dinukil oleh Imam Ghazali radhiyallahu an dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Aghaztum ilmakum mayyitan an mayyitin wa aghazna ilmana minal hayyil ladzi la yamut. Artinya, kamu mendapat ilmumu itu dalam keadaan seperti mayit dan dari sesuatu yang mati. Kitab-kitab dan buku-buku
adalah benda mati. Sedang kami mendapat ilmu kami dari yang maha hidup dan tidak pernah mati. Mereka yang berada pada makom tingkatan ini mempunyai pandangan tembus, kasyaf, nyata ataupun tersembunyi dan terbuka jelas buat mereka segala hakikat sesuatu berkat cahaya yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka, dan tidak terlindung meskipun seberat zarah. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi pandangan mereka. Firman Allah dalam Al-Quran, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Artinya, semua yang kami anugerahkan di sana sini adalah pemberian Tuhanmu, dan tidak ada yang dapat menahan pemberian Tuhanmu itu. Dengan anugerah Tuhan itu, mereka mampu mendengar panggilan jarak jauh atau dekat, panggilan dengan lidah yang zahir atau batin, meskipun panggilan itu datang dari balik gunung Qaf atau Jabal Qaf. Sebagaimana tersebut dalam hadis bahwa alam semesta ini bagi seorang wali hanyalah setapak kaki belakang karena karunia dan rahmat Allah semata-mata. Oleh sebab itu bersungguh-sungguhlah Anda mencapai tingkat yang demikian, agar Anda pun dapat merasakan karunia dan rahmat demikian. Firman Allah, Ud'uni astajib lakum, artinya mintalah kepadaku, pasti akan kuperkenankan.